Kemarin dia sesumbar 30% kekuatan ekonomi Indonesia akan mendukung memastikan pasangan nomor 2 menang. Jadi pada tahun 2022 ekspor batu bara Indonesia itu yang dikuasai tidak lebih dari 11-12 pengusaha itu, dan salah satu pengusahanya congkak sekali, namanya Boy Thohir. 100% masuk kantong mereka. Itulah yang ngacak-ngacak pemilu ini sehingga mereka gegabah. Nih gua punya uang banyak, nggak terbatas, pokoknya nomor 2 menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam ini semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam program Kingmaker. Dan alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Para jamaah dan sahabat pemirsa semua, bersama saya alhamdulillah hadir Bapak Faisal Basri. Saya kira kalau jagat ekonomi politik terutama atau politik ekonomi Indonesia, saya kira kenal beliau. Selain sebagai seorang aktivis yang kita kenal cerdas, tegas, bahkan kadang beraninya juga rada-rada pol gitu. Sehingga seringkali juga dijadikan sebagai bumper ya untuk memberantas hal-hal yang nggak benar di beberapa kementerian lah. Paling nggak kalau nggak salah dulu di ESDM sama satu lagi di mana ya. Jadi untuk Polhukam sekarang ya memberantas mafia-mafia terutama. Ini yang saya bilang tadi agak pol memang. Tapi tentu base-nya adalah kecerdasan ya. Ilmu dasarnya selain beliau sebagai seorang dosen di pasca pastinya ya. Atau di program S1 juga mengajarnya di UI. Udah pensiun? Udah ngajar lagi? Masya Allah. Beliau juga seorang politisi sebetulnya. Jadi gabungan memang linear sih dengan ilmu dan aktivitasnya sebagai seorang politisi, namun dulu, tapi sekarang tidak di politik praktis ya. Tapi lebih praktis sebetulnya yang dikerjakan pada hari ini. Baik, selamat malam dan terima kasih Pak Faisal Basri. Terima kasih sama-sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik di awal nih langsung ya tentang ekonomi keumatan. Tadi saya ngobrol sama beliau, ada sesuatu yang mencerahkan sekali bahwa ternyata apa yang sedang berlangsung di Indonesia ini, terutama aliran uang yang mestinya dari kota mengalir ke desa, ini malah dari desa malah terserap ke kota, dari kota kemudian kelempar ke luar negeri, dua luar negerinya nggak jauh-jauh lagi ya, tetangga sebelah dekat Batam, ya, yang banyak menikmati. Ketika saya bertanya kepada beliau tentang ekonomi di Indonesia ini secara politik sesuai nggak sih dengan Undang-Undang Dasar? Nah, langsung saja ke Pak Faisal gitu. Sudah banyak melenceng dari Undang-Undang Dasar. Ya. Kan kita harus pakai bukti ya Ustadz ya. Iya, pakai data ya. Jadi tahun 2012 kemarin itu harga batu bara melonjak dari $60 jadi $350, pernah $400 juga. Iya. Nah tiba-tiba segelintir orang di Indonesia ini ketiban rezeki nomplok. Jadi pada tahun 2022 ekspor batu bara Indonesia itu yang dikuasai tidak lebih dari 11-12 pengusaha itu, dan salah satu pengusahanya congkak sekali, namanya Boy Thohir. Kemarin dia sesumbar
30% kekuatan ekonomi Indonesia akan mendukung memastikan pasangan nomor 2 menang. Oh. Di sini semua ada katanya. Ada Jarum Group, ada Gudang Garam Group, ada Sampurna Group, semua menyangkal. Iya, Ini iya. klaim dari seorang Boy Thohir yang memang udah kesangsem pengen oligarkinya dijaga gitu, tidak yang mutak-atik. Karena 70% batu bara itu dikuasai oleh 12 perusahaan saja. Nah, Pak Ustadz, pendapatan mereka dari ekspor saja tahun 2022 itu batu bara dan kawan-kawan. Jadi ada sekelompok barang yang tergolong keluarga besar batu bara gitu. Jadi batu bara itu kodenya 27. Nah, rinciannya 2701 betul-betul batu bara, 2702 lignit. Keluarga besar batu bara kalau digabung semua itu keluarga 27 itu pendapatan dari ekspornya 1.000 triliun. Ekspornya ya. Nah, padahal itu kan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Betul. Nah, kalau itu diterapkan maka negara harus ikut campur untuk mengenakan pajak durian runtuh. Iya. Kalau nggak salah di dalam Islam ada pajak humus ya, Ustaz, yang bukan 2,5%. Betul. Nah, 25% kalau saya nggak salah. Nah, itu 20%. diterapkan di negara yang non-Islam. Di Amerika Serikat, di Australia, di seluruh negara Uni Eropa menerapkan pajak durian runtuh. Ya, ini kan bukan karena kehebatan kamu. Ini kan karena ada perang Ukraina. Dan saya sudah sampaikan itu langsung ke Menteri Kemenko, saya bilang kenakan dong pajak. Jadi kalau kita kenakan 25% saja, kalau Mongolia mengenakannya 70% Ustaz. Iya. Jadi 70% dari windfall profit atau pajak durian runtuh itu, rezeki runtuh durian runtuh itu diambil 70% oleh pemerintah Mongolia. Australia mengenakan, Amerika mengenakan, Eropa mengenakan, Indonesia nol. Padahal itu milik negara ya, milik untuk kemakmuran rakyat. Bayangkan ditambah lagi batu bara yang dijual di Indonesia. Itu belum dihitung. Baru kita ekspor, dari ekspor aja 1.000 triliun. 100% masuk kantong mereka. Itulah yang ngacak-ngacak pemilu ini sehingga mereka gegabah. Nih gua punya uang banyak, nggak terbatas, pokoknya nomor 2 menang. Syukur dibantah. Ya. Pada takut kan Ustaz kan, pengusaha-pengusaha yang lain kan nggak mau cari perkara, belum tentu menang nomor 2, kalau menang yang menang nomor 1 atau nomor 3 ditutup rezekinya kan, balas dendam gitu. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua yang kedua itu kita punya kekayaan alam namanya biji nikel. Biji nikel ini diolah oleh semuanya praktis perusahaan China. Nah, biji nikel ini dimasukkan ke pengolahannya namanya smelter. Ustaz. Jadi dari biji nikel diolah di smelter, misalnya dapat ferronikel. Nah, biji nikel ini nilainya 10, ferronikelnya 40. Jadi kan ada yang bertambah dari 10 ke 40, 30 namanya nilai tambah. Setelah diolah ya? Diolah, dapat tambahan nilai. Nah, yang 30 ini siapa yang menikmati? 100% pengusahanya China, untungnya 100% lari ke China. Kalau kita untung di Indonesia bayar pajak 22% ya sekarang ya. Pajak keuntungan perusahaan tuh 22%, mereka 0% selama 20 tahun. Nggak ada yang sisa di sini buat yang besar-besar atau itu. Teknologinya dari mana? Dari China. Teknologi bayar paten kan. Jadi pembiayaan paten, ongkos patennya 100% lari ke China. Perusahaan smelter ini pinjam uang dari bank kan nggak ada yang dari kantong sendiri. Ada pabrik minta uang ke bank
pinjam uang ke bank, seluruh uang yang dipinjam itu dari bank China. Maka bunga pinjaman itu 100% dari ke China. Lantas lebih gila lagi, harga biji nikelnya di Shanghai itu misalnya $80, buat pengusaha-pengusaha China ini ditetapkan oleh pemerintah, kamu beli cuma $40. Kemudian perusahaan ini yang sebagian besar dari China itu, kan ini kalau untuk melebur biji nikel jadi ferronikel itu butuh energi yang besar. Mereka biasanya membangun pembangkit listrik sendiri. Di China udah enggak boleh pembangkit listrik tenaga batu bara, udah enggak boleh. Oh iya, green ya. Di Indonesia dibolehkan karena ada stempel PSN, Proyek Strategis Nasional. Oh. Dikasihlah mereka boleh bikin pembangkit listrik batu bara, harganya bukan 350. Kira-kira berapa? 70 per metric ton ya. Per metric ton. Per metric ton. Cuma 70. Jadi negara mensubsidi 350 kurang 70 subsidi. Siapa yang gak mau datang ke Indonesia? Subsidinya gila-gilaan. Ya PLN juga dapat, akhirnya kita juga dapat. Tapi mereka, siapa mereka? Menerangi rumah rakyat? Tidak. 400% loh itu. Nah, itu Pak Ustadz. Itu kan artinya, dan Tuhan ini kan memberikan kekayaan ini kepada Indonesia bukan untuk kita sekarang aja, anak cucu juga kita kan kebagian. Jadi nikel ini cadangannya ada 21 juta ton di Indonesia. Sama dengan di Australia 21 juta ton juga. Tapi di Indonesia sekali keruk setahun itu 1,6 juta ton. 13 tahun lagi habis. Jadi anak-anak kita nanti mobilnya barangkali udah mobil listrik semua kan. Iya. Pak Ustadz. Nikelnya udah habis buat katanya baterai listrik itu. Dikeruk sekarang, tapi yang menikmati sebagian besar China. Nanti kita bawa ini semua ke pertanggungjawaban Jokowi. Ya, bawa. Ini kerugian negara yang tak terperikan. Ratusan triliun. Ini saya udah katakan lama. Ya, saya katakan lama dan digugat terus sama deputi-deputinya, tapi sampai sekarang mereka nggak bisa membuktikan, ya cuma debat kusir saja gitu. Nah belakangan ini karena pengawasannya tidak dilakukan secara benar gitu, meledak satu-satu nih, smelternya meninggal puluhan pekerja Indonesia. Tidak ada yang bertanggung jawab ya, karena apa? Karena semuanya seperti bukan dihukum Indonesia gitu. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, pengawasnya nggak ngerti apa-apa. Kemudian orang mau menteri tenaga kerja yang dulu, kawan kita kebetulan Hanif Dahiri itu mau masuk nggak boleh, menteri masuk nggak boleh masuk ke perusahaannya, ke pabriknya itu. Nah jadi ini terlalu too much lah istilah orang Jawanya gitu, udah berlebihan lah gitu. Oleh karena itu kita harus koreksi. Nah pertanyaannya kita tidak tahu apa yang didapat Jokowi dari memberikan konsesi-konsesi itu ke China. Pasti kan gak ada yang gratisan. Gak ada yang gratis tuh ya. Nanti kalau pemilu saya bantu deh algoritmanya bisa jadi begitu kan. Nah ini dia Ustadz yang harus kita waspadai.